Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terlebih kami juga mau melihat bahwa ketika kami bisa duduk diam di tempat ini, ketika kami sebentar lagi akan mendengar kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada setiap kami, itu juga adalah wujud dari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa setiap kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bisa meresponi kebaikan Tuhan dengan kami bersungguh-sungguh ketika kami mendengar firman Tuhan, supaya kami bisa terus diajak untuk terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan melanjutkan tema kita dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu berbicara tentang Raja Damai. Saat ini kita akan kembali sekali lagi membaca Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mengajak kita untuk kita bisa membaca ayat ini, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang damai. Saya ada sedikit kisah tentang ketika dua anak saya waktu itu berumur 5 tahun dan 2 tahun, yaitu laki-laki dan perempuan. Suatu ketika anak saya yang laki-laki sedang bermain sebuah mainan gitu ya. Dan akhirnya biasa kelakuan adik itu nggak suka kalau lihat kokonya itu seneng gitu ya. Jadi lagi asik, seneng main. Lalu si adik ini datang dan dia rebut mainannya. Dan alhasil singkat cerita dari rebutan mainan itu mereka berantem, teriak-teriakan. Yang kecil nangis-nangis, yang gede karena nggak mau mainannya diberikan, dia teriak-teriak, apaan sih adek? Kamu ambil mainan sendiri, itu banyak mainan yang lain. Wah, kira ribut, riuh rendah begitu. Otomatis ketika situasi terjadi seperti itu, saya harus datang untuk menengahi. Dan sebagai seorang pendamai, gitu ya, karena kita saat ini sedang bicara tentang Raja Damai, saya ingin segera situasi itu cepat reda, tidak ada keributan, tidak ada riuh rendah segala macam. Saya datang, saya langsung bilang, kalau kalian masih tetap rebutan mainan, Papa akan ambil mainannya. Kalian semua nggak dapat mainan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itulah damai itu tercipta. Akhirnya mereka diem, gak ada yang berani rebutan lagi. Karena mereka berpikir daripada mainannya diambil, oke, lebih baik mereka saling mengalah dan mereka memilih untuk diam dan tenang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang damai yang seperti ini tadi. Ini bukanlah sebuah damai yang sejati. Damai yang seperti ini adalah menunjukkan sebuah fakta bahwa manusia begitu sempit memahami arti dari damai itu sendiri. Banyak orang yang memahami bahwa damai itu berarti tidak ada konflik. Ada orang yang memahami bahwa damai itu ketika semua baik-baik saja di dalam hidup ini. Artinya bahwa ketika segala sesuatu bisa sejalan dan sepikir di dalam tindakan kita, perbuatan kita, itulah damai. Atau ketika segala sesuatu di dalam kehidupan kita baik-baik saja dan aman-aman saja, itulah damai. Dan itu yang saya lakukan tadi sebagai seorang pendamai.
Saya memahami damai begitu sempit, bahwa damai itu artinya tidak ada pertengkaran di antara kedua anak saya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masalahnya adalah begini Bapak Ibu. Kita bisa salah memahami makna dari damai itu sendiri. Kesalahan memahami makna damai ini adalah sesuatu yang manusiawi tentu saja. Sesuatu yang tidak salah, tidak menjadi berdosa. Tetapi ketika pemahaman tentang damai yang menjadi begitu sempit seperti ini, bahwa damai itu artinya tanpa konflik, damai itu ketika hidup baik-baik saja, atau damai ketika segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, lalu manusia berusaha untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan, makna damai yang sempit itu tadi, lalu diimplementasikan dalam kehidupan, lalu mereka menilai kehidupan ini, mereka melihat kehidupan ini, dan mereka membuat kesimpulan dari apa yang mereka pikirkan tentang damai yang begitu sempit. Maka yang menjadi berbahaya adalah begini Bapak Ibu. Ketika mereka melihat dunia ini tidak baik-baik saja. Ketika mereka melihat dunia ini tidak sedang damai, ada begitu banyak peperangan, ada begitu banyak konflik, maka manusia bisa segera berkesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Karena buat mereka berpikir bahwa Tuhan ada kalau damai itu hadir. Tuhan ada kalau perang itu tidak ada sama sekali. Tuhan ada kalau segala sesuatu di dalam hidup saya baik-baik saja. Maka Tuhan ada karena damai itu ada. Dan disinilah yang menjadi masalah Bapak Ibu. Ketika kita punya pemikiran tentang damai yang begitu sempit, dan kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan, kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa ketika damai itu tidak ada di dalam dunia ini, atau damai itu tidak kita rasakan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada, karena tidak ada damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri mengoreksi pemahaman tentang damai di dalam Matius 10 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan Matius 10 ayat 34 yang berkata demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 10 ayat 34 tidak bisa kita maknai secara literal mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai. Tetapi Yesus ingin mengoreksi pemahaman tentang damai yang begitu sempit, yang mungkin pada saat itu dipahami oleh pendengar dari Yesus Kristus pada saat itu. Oleh karena itu saya mau mengajak kita memahami perkataan Yesus di Matius 10 ayat 34 ini berdasarkan dari nubuatan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, pembaca mula-mula pastilah memahami. Saya yakin pembaca mula-mula memahami bahwa hadirnya Raja Damai ini adalah perwujudan dari kedamaian atau damai di dalam konteks politik. Yaitu mereka pasti memahami bahwa ketika Raja Damai itu datang, pastilah kondisi bangsa Israel akan tanpa peperangan dan kondisi bangsa Israel akan baik-baik saja. Dan mereka pasti memahami bahwa kerajaan Israel ini ada di bawah garis keturunan Daud yang akan memerintah. Jadi mereka akan memahami demikian, damai secara sempit. Bahwa ketika Raja Damai itu hadir, pastilah tidak akan ada peperangan lagi, tidak akan ada konflik, dan kerajaan Israel akan baik-baik saja. Namun saat ini saya mau mengajak kita melihat dua kebenaran yang sebetulnya ingin disampaikan dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 ini, sehingga kita bisa melihat atau memperoleh pemahaman yang benar tentang apa itu damai, sesuai dengan apa yang dimaksud atau apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 ini sebetulnya sedang berbicara tentang, mau menunjukkan tentang siapa atau sosok seperti apa penolong Israel yang akan datang untuk memberikan damai itu. Jadi kalau kita memahami teks Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, itu kita harus memahaminya sebagai sebuah nubuatan. Dan memahami Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini sebagai nubuatan hanya bisa dilihat dan bisa dipahami dari struktur teks dari bahasa Ibrani itu sendiri, Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Inggris,
Kalau Bapak Ibu memperhatikan di situ katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Dua kata ini telah lahir dan telah diberikan, seolah-olah kita mendapat satu pemahaman bahwa ini adalah kata di dalam bentuk past tense atau perfect tense, atau artinya sudah terjadi. Betul ya, kata telah itu membuat kita memahami, oh berarti anak ini udah lahir nih, anak ini sudah diberikan nih buat kita. Karena bentuknya past tenses atau perfect tenses. Kita berharapnya, waktu saya menelusuri teks ini, saya berharapnya kata ini dalam bentuk imperfect, belum dipenuhi. Tapi saya mencoba mencari tahu, memahami di dalam struktur bahasa Ibrani. Karena dalam struktur bahasa Ibrani, Bapak Ibu, dua kata kerja tadi yaitu telah lahir dan telah diberikan itu, memang betul menggunakan dua tenses. Dan dua tenses ini dua tenses yang berbeda, dua kata kerja yang berbeda. Dan disajikan memang betul di dalam bentuk perfect. Sudah begitu, sudah terjadi begitu. Tetapi tenses perfect ini selain bisa memberikan sebuah pemahaman di dalam bahasa Ibrani itu selain bisa memberi pemahaman bahwa ini sudah terjadi begitu ya. Tetapi sebetulnya bisa memberikan makna atau memberikan pemahaman untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kepastian, sebuah ketetapan, sebuah dekret. Jadi bukan hanya bicara tentang bahwa itu pas itu di dalam bahasa Ibrani bukan hanya bicara tentang itu sudah terjadi, tetapi sedang berbicara walaupun itu belum terjadi, tetapi itu adalah sebuah kepastian bahwa itu akan terjadi. Sebuah dekret, sebuah ketetapan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin bagi pembaca mula-mula pada saat itu, yaitu orang-orang Israel yang mendengar ketika nubuatan ini disampaikan, mereka segera tahu bahwa sosok yang dijanjikan ini belum hadir pada saat itu. Mereka masih harus menunggu sosok ini. Karena mereka tahu memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini adalah sifatnya nubuatan. Artinya masih akan terjadi di future. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang. Dan di mana muncul ayat yang semakin meyakinkan kita bahwa teks ini yaitu Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6 adalah sifatnya nubuatan atau belum terjadi, yaitu kita memahaminya di ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Saya bacakan bagian ini. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi kata kerja yaitu melakukan ini baru muncul di dalam bentuk imperfect atau sesuatu yang belum terjadi, yang sifatnya itu future, jauh ke depan. Jadi mau menunjukkan apa? Ayat yang terakhir ini mau menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan tadi, seorang penolong yang akan hadir itu akan dilakukan atau akan dilakukan oleh Allah atau akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu jauh ke depan sana. Penolong yang akan datang tersebut digambarkan memiliki banyak karakter yang sudah kita bahas di dalam khotbah-khotbah minggu yang lalu, dan saat ini kita berbicara tentang Raja Damai itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita pembaca saat ini kita tentu tahu bahwa janji akan penolong ini sudah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Raja Damai ini jelas menunjuk kepada pribadi Yesus yang berkuasa dan menghadirkan akan damai itu. Tetapi pertanyaannya buat kita saat ini adalah damai seperti apa yang akan hadir di dalam pemerintahan dari Yesus Kristus ini. Apalagi kalau kita tadi melihat di dalam apa yang menjadi perkataan Yesus sendiri di Matius 10 ayat 34. Bahwa Yesus mengatakan dia datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Otomatis kita akan bertanya, damai seperti apa? Damai yang tanpa konflik, damai yang tanpa perang, damai di situasi dunia yang baik-baik saja. Nah, di sinilah kita akan melihat hal yang kedua, berbicara tentang apa yang menjadi hakikat dari damai itu sendiri, dari teks yang kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Kalau kita membaca Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, ditulis dengan jelas hakikat atau natur dari damai yang akan dihadirkan oleh sang Raja Damai tersebut. Kalau kita membaca di dalam bahasa Indonesia atau terjemahan, memang kita tidak melihat nuansa itu. Atau kita tidak melihat tentang apa sih yang dimaksud dengan damai itu. Tapi saya mau mengajak melihat ayat yang ke-6 ini, membacanya, memahaminya dari teks aslinya. Begitu ya, memiliki dari teks aslinya sebetulnya memiliki pengertian begini, bahwa ketika di situ katakan bahwa damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Betul, jadi damai sejahtera itu sifatnya itu akan kekal. Di mana akan dibangun damai sejahtera itu? Yaitu di atas tahta Daud dan kerajaannya.
Dan bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah di dalam bentuk keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Kalau kita membaca di sini, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan damai itu adalah damai yang berbicara ketika ada keadilan dan kebenaran ditegakkan di dalam kehidupan di dunia ini. Itulah damai yang sejati. Saya mau mengajak kita melihat, memahami apa yang baru saja saya katakan tentang bahwa damai itu adalah sebetulnya berbicara tentang ketika keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat secara jujur kepada diri kita, mengevaluasi begitu ya, dalam kehidupan kita, kenapa tidak ada damai di dalam kehidupan kita? Atau kenapa di tengah-tengah dunia saat ini ada pertikaian atau ada kekacauan? Atau kenapa ada peperangan? Atau kenapa kita merasa khawatir, kenapa kita merasa gelisah? Itu semua terjadi karena apa sebetulnya Bapak Ibu? Itu semua terjadi karena tiadanya keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Saya mau menunjukkannya melihat kepada bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam bagian Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat bagaimana dosa sebagai awal dari kekacauan dunia ini, bahwa ketika damai itu hilang, kapan damai itu hilang? Yaitu ketika dosa itu masuk ke dalam dunia. Dan ketika dosa itu masuk ke dalam dunia diawali dengan apa? Diawali dengan iblis yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketiadaan kebenaran itulah yang membuat dunia, situasi dunia saat ini menjadi chaos. Menjadi tidak baik-baik saja. Lebih lanjut lagi melihat bagian Alkitab yang lain. Ketika kita melihat peperangan, ketika kita melihat kekacauan di dalam kerajaan Israel, dan bahkan sampai di dalam Yesaya ini, ketika kita tahu konteks Yesaya ini adalah bagaimana bangsa Israel dijajah oleh bangsa Asyur pada saat itu. Kenapa itu semua bisa terjadi? Itu semua bisa terjadi karena raja-raja Israel tidak menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam pemerintahan mereka. Sehingga itulah yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Israel. Karena mereka sedang tidak hidup di dalam keadilan dan kebenaran Allah tentu saja, bukan keadilan dan kebenaran menurut dunia. Atau dalam hati kita saat ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat, mengoreksi, mengevaluasi perasaan damai di dalam hati kita. Ketika di dalam hati kita, ketika kita sedang tidak hidup di dalam kebenaran atau tidak hidup di dalam keadilan, pastilah tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu? Ketika kita tahu di perempatan lampu merah, seharusnya merah itu berhenti. Tetapi karena kita buru-buru, kita tabrak lampu merah itu. Tapi waktu udah tabrak lampu merah itu baru kita sadar, ingat, tadi ada polisi enggak ya? Tadi ada kamera Atli enggak ada gitu ya? Kita baru nyadar, jadi deg-degan nih, gitu ya, merasa bersalah. Gitu. Karena kita sedang mempraktekkan ketidakadilan dan ketidakbenaran di dalam hidup kita. Atau saya mau kembali kepada kisah tentang dua anak saya yang berantem tadi. Ketika saya memberikan solusi, saya menengahi, mereka sedang bertengkar, mereka sedang ribut, mereka sedang chaos. Saya menengahi dengan hanya sebuah ancaman. Kalau kalian gak bisa diem, gak bisa damai, maka mainannya diambil. Di situ saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah solusi, di mana solusi itu adalah tanpa keadilan dan kebenaran. Dan ketika solusi itu diberikan tanpa keadilan dan kebenaran, secara instan betul kelihatan membawa damai. Anak-anak saya langsung tadi diam semua. Tetapi sebetulnya di dalam kehidupan, kalau saya terus-menerus menggunakan otoritas saya, ancaman saya untuk menengahi supaya relasi baik-baik saja terhadap anak-anak saya atau terhadap mungkin pasangan, ketika saya mengatakan, istri harus nurut ya, karena saya suami, kamu harus tunduk. Pakai ancaman, tanpa memahami, mempraktekkan keadilan dan kebenaran di dalam relasi saya, maka sebetulnya tidak ada damai yang sejati di dalam sebuah relasi. Ataupun bahkan di dalam diri saya pun, sebetulnya tidak ada damai sejahtera yang sejati itu. Karena apa? Ketika ancaman saya tidak berhasil, anak saya tetap berantem, saya pasti lebih emosi. Saya bisa pukul anak saya pasti, gitu ya. Tidak ada damai sejahtera yang sejati ketika tidak ada keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan setiap kita.
Jadi Bapak yang terkasih, di damai dalam pemahaman luas, yang lebih tepat sebetulnya adalah berbicara tentang keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Dan inilah yang sebetulnya memberikan ketenangan dan rasa aman di dalam kehidupan. Dan bersyukur Bapak Ibu, bahwa kita semua bisa merasakan tenang dan aman. Karena keadilan dan kebenaran itu sudah dinyatakan, sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat Lukas 2 ayat 14 mencatat begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi dari teks ini mau menunjukkan sebetulnya ketika malaikat menyanyikan pujian mereka ketika Yesus Kristus itu lahir. Sebetulnya teks ini mau menunjukkan bahwa Yesus inilah sang pembawa damai itu. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Yesus, dia menunjukkan dan mempraktekkan apa itu damai di dalam kepemimpinannya. Sehingga dia disebut sebagai Raja Damai. Yesus sendiri juga berkata bahwa selain mengatakan bahwa dia adalah Raja Damai, Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah gembala yang memberikan rasa aman bagi domba-dombanya. Rasa aman yang seperti apa yang dia berikan? Dia pasang badan untuk para umatnya, untuk menengahi ketika umatnya ini diserang oleh para pemimpin Israel yang sedang berusaha mencari keuntungan dari umatnya ini. Kita bisa melihat tentang bagaimana Yesus begitu banyak membela umatnya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak tahu agama, tapi dibohong-bohongin oleh para pemuka agama pada saat itu. Ditakut-takutin dengan aturan hukum agama. Dan disitulah Yesus menengahi, menjadi pendamai untuk mereka, memberikan rasa damai, rasa aman, rasa tenang untuk umat Israel. Kehadiran Yesus mendatangkan damai yang selama ini umat Israel tidak pernah dapatkan. Karena kalau kita melihat dari sejarah umat Israel, para pemimpin ini tidak pernah menegakkan kebenaran dan keadilan. Raja-raja korup, raja-raja tidak cinta Tuhan di dalam perjanjian lama. Sehingga Nabi Amos dan Hosea menegur mereka. Dan bahkan di dalam kehidupan perjanjian baru, ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pemimpin agama, mereka pun tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Bahkan mereka menindas kebenaran itu dengan atas nama agama. Dan inilah yang ditegur dengan keras oleh Yesus. Betul, situasi saat itu tidak damai, tidak baik-baik saja secara fisik. Karena ada perseteruan antara Yesus dengan para pemimpin agama. Tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah umat Israel memberikan rasa aman dan damai. Karena mereka tahu bahwa keadilan dan kebenaran itu sedang ditegakkan di dalam kehidupan mereka. Yaitu melalui siapa? Melalui pribadi Yesus Kristus yang hadir sebagai Raja Damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari pemahaman tentang Raja Damai ini, ada dua aplikasi yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jelas bahwa dari dua pemahaman tadi, kita bisa melihat bahwa damai yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan saja karena Yesus Kristus hadir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Tetapi justru kita juga bisa melihat, karena di dalam Yesus juga menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang mengaplikasikan secara nyata tentang keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Saya mau menunjukkan tentang bagaimana keadilan dan kebenaran itu diaplikasikan atau dipraktekkan oleh Yesus sendiri melalui apa yang dilakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa relasi antara manusia dengan Allah tidak sedang baik-baik saja. Relasi antara manusia dengan Allah sedang berseteru karena adanya dosa. Allah kepengin berdamai dengan manusia. Tetapi Allah tidak bisa datang kepada manusia karena manusia berdosa. Karena Allah itu kudus, sehingga Allah tidak bisa mendatangi manusia begitu saja untuk datang dan berbaikan dengan manusia. Demikian juga manusia tidak bisa datang kepada Allah dan berbaikan kepada Allah karena dosa ini, tetapi sekaligus karena manusia di dalam keberdosaannya tidak akan pernah mungkin untuk mencari Allah. Sehingga apa yang harus terjadi? Sehingga tetap terjadi konflik, tetap terjadi jurang antara Allah dan manusia selama dosa itu ada. Tetapi bagaimana cara Allah menghilangkan dosa itu supaya keadilan dan kebenaran itu tetap ditegakkan? Disinilah Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia
Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika datang di dalam dunia ini? Yesus Kristus datang untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia tegakkan keadilan dan kebenaran itu. Artinya bahwa di dalam dosa, manusia seharusnya menerima penghukuman. Ketika manusia tidak dihukum karena dosanya, maka sebetulnya sedang tidak ada keadilan dan kebenaran di situ. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ada orang berdosa, ada berbuat salah, tidak dihukum. Kita semua setuju, sepakat. Itu tidak adil, itu tidak benar. Dan Allah, demikian pula dengan Allah. Allah tidak bisa dengan sebegitu saja menghilangkan dosa, atau membiarkan dosa itu tidak ada penghukuman. Penghukuman itu tetap terus harus dilaksanakan, supaya keadilan dan kebenaran Allah nyata. Bagaimana caranya? Itu tetap terus ditegakkan keadilan dan kebenaran, penghukuman itu tetap terus dikerjakan, tetapi tidak menghilangkan kasih Allah. Inilah yang dilakukan oleh Allah. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, memberikan dua dampak. Yang pertama dampak kepada manusia, yang disebut sebagai karya Yesus ini, mati di atas kayu salib disebut sebagai penebusan. Artinya yang disebut sebagai penebusan ini adalah artinya bahwa Yesus mati untuk menggantikan. Yesus mau menanggung, mengambil penghukuman yang seharusnya ditanggungkan kepada manusia. Itu yang disebut sebagai menebus. Jadi artinya manusia yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus datang untuk menggantikan, menanggung hukuman itu. Disinilah yang karya yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia mengambil hukuman itu dan ditanggungkan kepada dirinya. Sehingga dosa tetap ada hukumannya, tetapi ditanggungkan kepada manusia. Disitulah kita bisa melihat keadilan Allah dan kasih Allah bertemu. Tetapi sekaligus Bapak Ibu, ketika Yesus melakukan karyanya di atas kayu salib, disitulah ada satu karya lagi yang dinyatakan oleh Yesus kepada setiap kita. Karya ini berkaitan dengan Allah, yaitu bahwa ketika dosa itu sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus, maka status kita di hadapan Allah menjadi status yang sudah dibenarkan. Bapak Ibu harus memahami kata dibenarkan ini. Kata dibenarkan ini artinya bahwa kita nggak benar, betul ya? Setuju ya kata itu? Kita tuh artinya nggak benar, tetapi kita dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena ada Yesus yang sudah mati buat kita, menanggung dosa kita, sehingga tadinya kita bersalah, kita berdosa, tetapi karena ada Yesus Kristus yang berdiri di hadapan kita, antara kita dengan Allah Bapa kita, maka disitulah kita menjadi dibenarkan. Jadi sebetulnya Allah sedang melihat kepada Yesus Kristus, bukan kepada kita. Karena kalau Allah melihat kepada kita, kita nggak pernah layak untuk mendapat pembenaran itu. Tetapi Allah melihat kepada Yesus. Dan disitulah melalui Yesus itu, Allah bisa melihat bahwa kita benar. Dan ketika dua karya ini sudah dikerjakan oleh Yesus, penebusan dan pendamaian ini, otomatis relasi kita dengan Allah menjadi kembali berdamai. Karya ketiga yang sebetulnya dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia membawa pendamaian. Damai sejahtera yang kekal itu diberikan kepada setiap kita. Yaitu damai yang seperti apa? Damai bahwa di dalam hidup kita punya suatu jaminan bahwa hidup kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di kekekalan nanti. Bahwa kita menerima keadilan dan kebenaran yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita dinilai bukan dari apa yang menjadi usaha kita, tetapi kita dinilai dari apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah keadilan dan kebenaran yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Setuju ya Bapak Ibu? Karena kalau keadilan dan kebenaran bahwa Allah akan menilai kita berdasarkan kebaikan kita, usaha kita tidak akan pernah mampu mengerjakan itu. Kita semua fail. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa keadilan dan kebenaran itu dinyatakan melalui Allah menilai usaha dari Yesus Kristus, yaitu untuk mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Inilah yang memberikan damai sejahtera buat kita. Kita nggak perlu khawatir lagi dengan kehidupan kita di masa yang akan datang. Jaminan kekal itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu saya mengajak kita, mari jadikan Yesus Kristus itu sebagai pribadi yang ada di dalam hati kita. Biarkan Yesus Kristus itu bertahta di dalam kehidupan kita. Biarkan Yesus itu menjadi raja di dalam kehidupan kita. Karena dengan membiarkan Yesus itu hadir dalam hati kita,
maka hati kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, aplikasi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita sudah memahami bahwa damai itu artinya adalah tentang keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Oleh karena itu sebagai orang percaya, sebagai setiap orang percaya di mana hati kita sudah ada raja damai itu bertahta sepenuhnya di hati kita. Maka kehidupan kita sebagai orang percaya pun seharusnya adalah kehidupan yang menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Aplikasinya sederhana sekali Bapak Ibu, bahwa sebagai orang percaya, kita mesti dan kita harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Kita harus mempraktekkan keadilan dan kebenaran itu di dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam bisnis kita harus adil, kita harus benar. Ketika kita menentukan upah untuk karyawan kita. Ketika kita sedang melaporkan keuntungan perusahaan kita, baik itu untuk pajak ataupun untuk laporan apapun, untuk kita mendapat pinjaman dari bank, kita tetap berusaha untuk adil dan benar ketika kita menampilkan laporan keuangan kita. Karena secara pemahaman damai secara sempit pun ketika kita sungguh-sungguh adil dan benar melaporkan laporan keuangan kita, itu pun sebetulnya memberikan damai sejahtera buat hati kita. Betul ya Bapak Ibu? Tapi di sisi yang lain, ketika kita sungguh-sungguh mempraktekkan, melaporkan laporan keuangan kita dengan adil dan benar, di situ kita sedang turut ambil bagian mewujudkan keadilan dan kebenaran itu dinyatakan. Bahwa kita nggak perlu takut dengan PPN 12%. Betul ya? Sekarang semua lagi takut PPN 12%. Kita takut kita menjadi gak damai sejahtera. Akhirnya kita mulai memikirkan, kalau gitu jangan dilaporin semua deh. Ntar kena nih 12%. Gitu ya. Tapi kalau kita mau coba untuk hidup Yesus Kristus itu sudah sungguh-sungguh bertahta di dalam hati kita, kita akan bisa mempraktekkan keadilan dan kebenaran itu tanpa kita menjadi khawatir, menjadi takut. Karena kita tahu bahwa yang kita kejar di dunia ini bukan harta yang sedang kita kumpulkan. Mau pajaknya 11%, 12%. Yang kita sedang kejar adalah keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Yang harus kita kejar seharusnya dari 12% itu bukan masalah angkanya. Tapi kita menjadi pengawas-pengawas apakah uang pajak kita digunakan dengan baik dan benar. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan kita menjadi khawatir takut dengan 12%. Tapi kita menjadi penegak-penegak keadilan dan kebenaran. Kita bayar 12%. Tapi kita awasi penggunaan dari 12% itu. Betul akan ada konflik Bapak Ibu. Ketika kita mengawasi 12% penggunaannya itu dengan baik dan benar. Kita akan bersengketa dengan pemerintahan kita. Tapi kita adil dan benar. Dan saya yakin dan percaya. Kita bisa menjadi agen-agen pendamaian itu. Di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan terakhir buat kita saat ini adalah, supaya damai yang sejati ini sungguh-sungguh terwujud di atas dunia, yang terlebih penting buat kita bukan hanya kita menikmati damai itu sendiri buat diri kita, tapi kita keluar untuk memberitakan Injil tentang Yesus ini. Memberitakan tentang Yesus yang hadir di dalam dunia sebagai Raja Damai. Saya yakin ketika kita memberitakan, semua orang mendengar berita tentang datangnya Yesus sebagai Raja Damai. Dan mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati mereka. Disitulah damai yang sejati itu akan terwujud. Keadilan dan kedamaian itu akan terwujud. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap kita tidak akan pernah bisa adil dan benar dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak akan pernah bisa mengusahakan adil dan benar itu dengan usaha kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menghadirkan damai sejahtera itu dengan usaha kita sendiri. Tetapi damai sejahtera itu akan hadir, keadilan dan kebenaran itu akan hadir. Kalau apa? Kalau hati kita, di dalam hati kita, ada Raja Damai yang bertahta sepenuhnya di dalam hati kita. Mari kita wujudkan keadilan dan kedamaian di dalam dunia ini, di lingkungan sekitar kita. Dengan menghadirkan Raja Damai itu hadir di dalam diri setiap orang di luar sana yang belum mendengar Injil. Saya yakin dan percaya,
ketika mereka mendengar Injil dan mereka mau menerima Yesus sebagai Raja Damai di dalam hati mereka, keadilan dan kebenaran itu akan terwujud. Dan damai sejahtera itu akan terwujud di dalam kehidupan setiap kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan setiap kami bahwa di dalam kehidupan kami punya Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini sebagai Raja Damai. Dan ketika Raja Damai itu datang di dalam hidup kami, di dalam hati kami dan bertahta sepenuhnya, disitulah kami bisa merasakan damai sejahtera yang sejati hadir di dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera itu terwujud melalui keadilan dan kebenaran yang terwujud di dalam hidup kami ataupun kehidupan di sekitar kami. Saat ini Tuhan tolong setiap kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Sehingga firman yang sudah kami dengar ini boleh terus menolong kami bertumbuh untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Kami tahu sulit Tuhan, tetapi ketika kami mau membiarkan hati kami ada Yesus Kristus sebagai Raja Damai yang bertahta di dalam hati kami, maka kami yakin dan percaya kami bisa menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.